Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Dian Fadilah dari Fakultas Hukum semester 4 kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penegakan hukum apa yang dapat ditempuh beserta hambatan dan upaya mengatasi hambatan ke depannya. Timbulnya berbagai kasus lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, sehingga diperlukan aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut. Aturan hukum yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan yang pertama, sarana penegakan hukum apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 guna menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Yang kedua, kendala dan hambatan apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah ini. Menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan 3 macam aspek penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum, administrasi, perdata, dan pidana. Adapun kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor fasilitas masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah seperti gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Penegakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan pidanaan. Satu, penegakan hukum lingkungan esensinya adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Walaupun demikian, masih banyak ditemui masalah lingkungan hidup, terutama kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tidak menjaga lingkungan hidup secara tepat dan bijaksana. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum, karena sejatinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial yang ada, akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihannya. Sarana penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 guna menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup didiskualifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi atau tata usaha negara. 2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata. 3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditunjukkan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah yaitu paksaan pemerintah atau tindakan paksa, yang kedua uang paksa, lalu penutupan tempat usaha, dan penghentian kegiatan mesin perusahaan. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengawasan dan sanksi administrasi. Instrumen kedua yang diberlakukan setelah sanksi administrasi tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah pengguna instrumen perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu pertama melalui pengadilan dan kedua melalui luar pengadilan. Pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai penyelesaian sengketa lingkungan. Instrumen terakhir yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum lingkungan hidup yaitu melalui instrumen pidana yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan hukum yang pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor yang penjara efektif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup. Kendala dan hambatan ditemui dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Sebagaimana yang telah dilansir dari sumber, kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan.
Belum lagi kurangnya kesadaran diri dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk di bidang lingkungan hidup. Sumber dari dalam buku yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Di antaranya adalah hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk yang Indonesia yang terbesar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya. Yang kedua, kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya penjagaan keseharian, lingkungan masih ada kendala yang terasa dalam penegakan hukum di Indonesia. Itu sangat diperlakukan pemberian penerangan penyuluhan hukum secara luas. Tiga, peraturan hukum yang mengulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan. Yang keempat, para penegakan hukum belum mantap khususnya menegakkan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dalam menguasai seluk-beluk hukum lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan memberi pendidikan dan pelatihan serta sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja pemerintah. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Kesimpulannya adalah penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sarana penegakan undang-undang ini dapat menyediakan 3 macam aspek penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi yang diatur mengenai pengawasan dan sanksi administrasi. Instrumen perdata terdapat dalam mengenai penyelesaian sengketa lingkungan, dan terakhir instrumen pidana diatur mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup, serta kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan oleh faktor hukumnya sendiri. Faktor penegak hukumnya yang masih lemah dalam mengenai permasalahan lingkungan, faktor sarana atau fasilitas masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.